Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat dan rezeki lancar, amin. Hai, para pembuat sejarah di History Maker. Siap-siap pasang sabuk pengaman, karena kali ini kita akan terbang menuju perjalanan epik yang bakal bikin kalian tepuk tangan sambil pegang bendera di ruang tamu. Yup, hari ini kita bakal membahas SEA Games 2023 di Kamboja, ajang di mana Garuda Muda kita akhirnya naik ke puncak tertinggi sepak bola Asia Tenggara setelah menunggu selama 32 tahun. Brosis, 32 tahun. Ini tuh kayak nungguin antrean sembako gratis, tapi kali ini kita dapat medali emas. Bukan nugget doang. Epic comeback, baby. Tapi nih, jangan dikira perjalanan Garuda Muda itu semudah rebahan sambil scroll TikTok di kasur ya. Olympic Stadium di Phnom Penh jadi saksi bisu pertandingan yang dramanya lebih dahsyat daripada sinetron stripping yang tiap hari tayang. Ya, kalian tahu sendiri, sinetron yang setiap episodenya pasti ada "Aku hamil mas". Nah, ini lebih tegang dari itu. Garuda Muda kita dengan seragam merah putih penuh semangat juang berhadapan dengan Thailand dan boom. Pertandingan itu penuh aksi yang bikin jantung deg-degan, bulu kuduk berdiri, dan suara serak-serak basah gara-gara teriak nggak berhenti. Skor akhirnya gimana? 5-2, brosis. Tapi jangan salah, bukan skor biasa yang langsung selesai begitu saja. Drama menegangkan yang bikin kamu harus siap tisu buat lap keringet atau air mata bahagia terjadi sampai perpanjangan waktu. Bayangin deh, kamu kira pertandingan bakal selesai 90 menit, tapi ternyata masih ada bonus drama yang bikin kamu gemes sendiri. Thailand sempat bikin kejutan di menit-menit akhir, bikin semua orang di stadion, dan mungkin kamu di depan TV kaget setengah mati. Tapi di babak perpanjangan waktu, Garuda Muda menunjukkan siapa yang jadi rajanya. Gol demi gol tercipta, bikin Thailand cuma bisa bengong. Jujur aja, pertandingan ini lebih seru daripada final Piala Dunia. Oke, mungkin agak lebay, tapi serius, ini keren banget. Apalagi pas akhirnya wasit meniup peluit tanda akhir pertandingan, semuanya kayak slow motion gitu. Para pemain kita sujud syukur, pelatih sampai nangis bahagia, dan para supporter, mereka meluap kegirangan kayak orang yang baru menang undian gratis tahun di tempat makan all you can eat. Epic moment, bro. Nah, buat kalian yang nggak sempat nonton atau pengen nostalgia, disinilah History Maker hadir buat kalian. Kita bakal kupas habis drama SEA Games 2023 ini, dari momen-momen yang bikin nganga sampai highlight yang wajib kamu ingat terus. Sebelum kita lanjut, nih ada aturan main penting. Like dulu videonya, komen kalau kamu pernah nonton drama sepak bola yang lebih epic dari ini, kalau ada ya. Dan yang paling penting, kalau kamu nggak like, subscribe, dan share, aku nggak bisa beli susu anak-anak di rumah. Jadi, tolong bantu kita tetap ngasih konten seru terus ya. Karena di sini, di History Maker, kita nggak cuma bikin sejarah, tapi juga ngasih drama yang lebih seru dari apapun yang ada di TV kamu. Stay tune, stay epic, dan pastikan kamu nggak ketinggalan cerita legendaris ini. Garuda di dadaku, History Maker di hatiku. Babak grup, awal yang sempurna Filipina jadi korban perdana. Di laga perdana, Garuda Muda ketemu sama Filipina, dan ya, Filipina kayak lagi apes. Pertandingan baru jalan beberapa menit, Marcelino Ferdinand, sang playmaker andalan, langsung membongkar pertahanan Filipina kayak lagi ngebuka kaleng biskuit pas lebaran. Boom, gol pertama tercipta dan Indonesia makin semangat. Gak mau ketinggalan, Irfan Jauhari dan Fajar Fatur Rahman juga ikut-ikutan nambahin penderitaan Filipina dengan gol-gol mereka. Skor akhir 3-0 buat Indonesia. Filipina, tolong, kita belum siap. Laga kedua, Myanmar dihajar, skornya bikin fans senyum lebar. Di laga kedua, giliran Myanmar yang harus menghadapi Garuda Muda yang lagi on fire. Dan boom, Indonesia langsung ngegas dengan kemenangan telak 5-0.
Brosis 5-0. Marcelino lagi-lagi jadi bintang dengan gol spektakulernya. Fajar nggak mau kalah, dia juga bikin gol cantik. Titan Agung langsung nembak ke gawang lawan tanpa ampun. Jangan lupa Ramadan Sananta. Doi ngasih bonus brace alias 2 gol. Pertandingan ini jadi kayak sesi latihan buat Indonesia. Myanmar cuma bisa melongo. Laga ketiga, Timor Leste cuma bisa pasrah. Lanjut ke pertandingan ketiga, Timor Leste jadi lawan berikutnya. Dan tebak, Garuda Muda masih haus gol. Indonesia menang lagi dengan skor 3-0, makin mantap duduk di puncak klasemen. Titan Agung lagi-lagi bikin gol, mungkin kakinya lagi sakti. Dan si ajaib Beckham Putra juga nambah gol buat Indonesia. Timor Leste, kayaknya mereka mulai mikir, aduh, kapan pertandingan ini selesai? Laga keempat, tuan rumah Kamboja, bikin deg-degan, tapi Indonesia tetap menang. Laga terakhir di fase grup adalah melawan tuan rumah, Kamboja. Wah, ini pertandingan yang bikin jantung berdebar-debar. Kamboja sempat bikin kejutan dengan gol dari Sinsovan Makara yang bikin penonton tuan rumah lompat-lompat kegirangan. Tapi, tenang aja, Garuda Muda tetap tenang kayak lagi nunggu lampu merah di Jakarta yang nggak kunjung hijau. Titan Agung dan Beckham Putra ngasih jawaban tegas dengan gol mereka, dan Indonesia menang 2-1. Kamboja mungkin ngerasa udah di atas angin, tapi Garuda Muda tetap fokus sampai peluit akhir berbunyi. Kita tutup fase grup dengan gaya brosis. Semifinal, menaklukkan Vietnam dengan drama gol Komang Teguh. Baru aja peluit kick off ditiup, Garuda Muda langsung ngebut. Vietnam, tim yang udah digadang-gadang bakal jadi lawan tangguh, jelas nggak mau kasih Indonesia jalan mulus ke final. Serangan demi serangan dari kedua tim bikin suasana kayak pasar malam yang ramai. Tapi Indonesia, tenang aja brosis. Di menit ke-9, Pratama Arhan yang dikenal dengan jurus lemparan jauhnya kayak lagi ngasih umpan kilat dari ujung dunia. Bola dilemparnya jauh, dan di tengah kerumunan pemain, Komang Teguh terbang dengan sundulan maut. Boom, gol. Stadion langsung riuh. Penonton Indonesia di rumah loncat-loncat kayak anak kecil yang baru dapat es krim gratis. Vietnam nggak mau kalah, gol penyama di menit 36. Nah, di sini drama mulai muncul. Kita udah unggul duluan, tapi Vietnam, jangan diremehkan. Mereka juga punya kekuatan mental baja. Pada menit ke-36, Vietnam dapat momen. Nguyen Van Tung, pemain andalan mereka, berhasil bikin kedudukan jadi 1-1. Golnya sukses bikin pendukung Vietnam bangkit dari kursi, sementara kita, kita yang nonton mulai gelisah. Mulai dari situ, pertandingannya kayak film action yang lagi seru-serunya, tegang dan penuh kejutan. Babak kedua, drama Ferrari dan gol bunuh diri Bagas Kava. Masuk babak kedua, tensi pertandingan nggak turun. Indonesia tahu bahwa Vietnam nggak akan mudah ditaklukkan. Dan benar aja, Marcelino Ferdinand, sang maestro lapangan, ngirim bola ke depan gawang Vietnam, dan Muhammad Ferrari menyelesaikannya dengan manis. Skor 4-8, kita unggul lagi brosis. Tapi tunggu dulu, drama belum selesai. Menit ke-79 datang, dan inilah momen yang bikin semua orang sempat pengen nangis di pojokan. Bagas Kava dengan niat baik pengen bantu pertahanan, malah bikin gol bunuh diri yang bikin skor jadi 2-2. Aduh Bagas, kalau di sinetron, ini momen dimana semua pemain langsung saling tatap mata kayak lagi adegan slow motion. Para pendukung Indonesia mulai ketar-ketir, waduh, jangan sampai kita kalah lagi kayak kemarin-kemarin. Masa injury time, Taufani Muslihuddin jadi pahlawan tak terduga. Tapi, brosis, sepak bola itu penuh keajaiban. Di saat situasi makin genting dan waktu hampir habis, muncullah Taufani Muslihuddin. Injury time, semua mata tertuju ke lapangan dan tiba-tiba Taufani ngirim tendangan keras yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Gol. Rasanya kayak menang undian berhadiah 1 truk durian, brosis. Skor jadi 3-2,
dan Indonesia langsung memastikan diri masuk final. Stadion pecah, para fans teriak kegirangan. Bahkan yang nonton dari rumah pun kayaknya lompat dari kursi sofa sambil jingkrak-jingkrak. Vietnam yang udah hampir merasa aman dengan skor 2-2 cuma bisa terdiam melihat Garuda Muda terbang tinggi lagi. Semifinal yang bikin bulu kuduk berdiri. Laga ini benar-benar bikin kita semua lelah emosional. Dari gol sundulan Komang, drama gol bunuh diri Bagas, sampai gol penyelamat di detik terakhir dari Taufani, semuanya kayak rangkaian film action thriller dengan ending yang nggak ketebak. Indonesia berhasil lolos ke final setelah menyingkirkan Vietnam 3-2. Dan ini kemenangan yang nggak cuma bikin bangga, tapi juga bikin jantung kita lebih kuat. Grand Final, pertandingan yang tak akan terlupakan. Babak pertama, Ramadan Sananta Show. Pertandingan dimulai dan Garuda Muda langsung gaspol. Thailand yang biasanya tenang dan kalem kayak cucian di jemuran, mulai goyah di hadapan Ramadan Sananta, si predator lini depan kita. Di menit ke-21, Sananta bawa bola dengan gaya cool, diselesaikan dengan gol ciamik yang bikin kiper Thailand cuma bisa bengong. Gol pertama, Brosis. Dan kalau kamu pikir Indonesia bakal main santai, oh tidak. Sananta lagi-lagi muncul sebagai mimpi buruk buat pertahanan Thailand. Di menit 45+5, tepat sebelum babak pertama habis, dia cetak gol kedua. Kita unggul 2-0. Suasana udah kayak pesta kembang api di layar kaca. Para fans udah jingkrak-jingkrak, pundak udah mulai ringan. Ah, ini sih menang. Babak kedua, Thailand bangkit, drama dimulai. Tapi tunggu dulu brosis, ini SEA Games final, bukan acara biasa. Thailand bukan tim kacangan yang cuma diem pas kalah. Mereka mulai bangkit di babak kedua, dan di menit ke-65, Anan Yodsangwal bikin gol balasan. Skor jadi 2-1, dan tiba-tiba kita semua yang tadi santai mulai duduk tegak lagi. Waduh, ini jangan-jangan Thailand comeback nih. Dan bener aja, drama makin memanas ketika injury time datang. Ada momen epik di sini yang mungkin bikin kita semua kena prank. Wasit tiup peluit, pemain Indonesia udah pada lompat-lompat, pelatih udah senyum-senyum, penonton udah mau keluar buat beli kopi karena mikir pertandingan udah selesai. Tapi tunggu, itu bukan peluit akhir bro. Itu cuma peluit buat kasih Thailand tendangan bebas. Wajah yang tadi penuh kebahagiaan mendadak berubah jadi horor saat Yotsakorn Burapa nendang bola dan boom, tuh Victorial Thailand nyamain kedudukan. Hati para fans langsung anjlok kayak roller coaster. Kericuhan di pinggir lapangan, drama tambahan. Di tengah euforia palsu itu, suasana makin panas sampai ofisial dan pemain pada adu mulut di pinggir lapangan. Kalau ini film, pasti ada adegan slow motion pas kericuhan mulai. Wasit sampai harus berusaha ngeredam situasi, dan pertandingan yang sempat terhenti akhirnya lanjut ke babak tambahan waktu. Ya, brosis, extra time is real, dan ini bukan sekadar bonus, tapi penuh drama yang lebih bikin jantung berdebar. Babak tambahan, Garuda Muda comeback stronger. Baru aja babak tambahan dimulai, Irfan Jauhari ngasih kita alasan buat tersenyum lagi. Di menit ke-92, dia ngegolin dan bikin Indonesia kembali unggul 3-2. Penonton yang tadi kayak mau pingsan langsung hidup lagi. Rasanya kayak dapet hadiah PS5 di hari ulang tahun. Thailand yang udah tertekan makin gak bisa berbuat banyak setelah Jonathan Hemde di kartu merah. Thailand harus main dengan 10 pemain, dan Indonesia, mereka nggak nyia-nyiain momen emas ini. Garuda Muda pesta gol, Fajar dan Beckham Putra mengakhiri segalanya. Dengan Thailand kehilangan satu pemain, Garuda Muda semakin buas. Di menit ke-107, Fajar Faturrahman ngirim tendangan manis yang menghujam gawang Thailand. Skor Viratvo. Kemenangan udah di depan mata, tapi Garuda Muda nggak puas sampai di situ. Beckham Putra menambah derita Thailand dengan gol penutup di menit 120. Boom, 5-2, brosis. Skor ini bikin Thailand bukan cuma kalah, tapi juga tertegun.
heran dan sedikit shock, kericuhan dan kartu merah, drama yang tak terduga. Setelah Indonesia mencetak gol ketiga, suasana makin panas kayak gorengan abis diangkat dari wajan. Tiba-tiba, bam, insiden pecah di area bench. Entah siapa yang mulai, tiba-tiba para ofisial dan pemain cadangan dari kedua tim terlibat perang mulut. Dan ini bukan debat kusir biasa, brosis. Ini udah level Royal Rumble. Keributan ini bikin wasit sampai kebingungan. Mungkin dia mikir, waduh, ini final bola atau acara tinju. Akhirnya, wasit terpaksa ngeluarin 4 kartu merah sekaligus. 3 buat Thailand yang kayaknya nggak sabar buat nonton dari tribun, dan 1 buat Komang Teguh dari Indonesia yang mungkin lagi ngerasa jadi bintang sinetron. Dan ini, brosis, jadi salah satu momen paling dramatis dan absurd dalam sejarah final sepak bola SEA Games. Bayangin, bukan cuma gol yang bikin deg-degan, tapi juga keributan ini yang bikin kita semua tepuk jidat sambil tertawa getir. Tapi, tenang aja, drama ini nggak ngurangin semangat Garuda Muda kita. Garuda Muda terus terbang tinggi. Meski insiden tadi bikin suasana panas, Garuda Muda tetap fokus dan nggak terpengaruh sama kericuhan itu. Di lapangan, mereka tetap lincah dan menyerang tanpa ampun. Thailand yang udah ketinggalan makin kehilangan kontrol setelah Tirasak Poivimai ikut-ikutan dapat kartu merah di menit ke-118. Wah, ini sih udah kayak pertandingan bonus buat Indonesia. Dengan Thailand tinggal 9 pemain, Garuda Muda kayak lagi latihan syuting di lapangan kosong. Dan bener aja brosis, Beckham Putra, pemain kita yang emang suka bikin momen-momen magic, muncul di menit ke-120 untuk ngasih penutup yang manis. Gol kelima Indonesia akhirnya tercipta, dan ini jadi gong kemenangan yang bener-bener bikin kita semua lompat kegirangan. 5-2, brosis. Skor yang nggak cuma memastikan kemenangan, tapi juga bikin Thailand pulang dengan wajah bingung, heran, dan mungkin sedikit trauma. Kemenangan yang manis dan penuh kenangan. Final ini bukan cuma soal skor, brosis. Ini soal perjuangan, drama, dan keributan yang bikin pertandingan jadi lebih seru dari sinetron 100 episode. Garuda Muda kita nggak cuma ngalahin Thailand di lapangan, tapi juga di mental. Dari insiden kartu merah sampai gol epik di menit-menit terakhir, semuanya terasa kayak skenario yang udah diatur buat jadi final paling berkesan sepanjang masa. Momen emas yang ditunggu selama 32 tahun, ketika wasit akhirnya meniup peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan, suasana Olympic Stadium Phnom Penh langsung berubah jadi festival dadakan, brosis. Euforia melanda seluruh stadion kayak hujan duren di musim panas. Semua teriak, lompat-lompat, bahkan mungkin ada yang niat terjun ke lapangan saking senengnya. Timnas Indonesia U22 akhirnya berhasil mengakhiri penantian 32 tahun yang panjang banget buat dapat medali emas SEA Games. 32 tahun brosis. Itu setara sama 3 dekade sabar nungguin jodoh yang entah datangnya kapan. Tapi akhirnya jodoh emas ini datang juga. Indonesia terakhir kali juara sepak bola SEA Games itu tahun 1991. Kalau dipikir-pikir, buat yang dulu ikut nonton final tahun 91, mungkin sekarang udah pada punya cucu. Tapi Garuda Muda kita kali ini kayak superhero yang muncul di saat yang tepat. Mereka nggak cuma ngasih kemenangan, tapi juga bikin hati jutaan pendukung di seluruh negeri penuh haru. Oh, ini bukan kemenangan biasa, brosis. Ini kemenangan dengan penuh air mata, tawa, dan tentu saja pelukan-pelukan basah keringat di tengah lapangan. Kayaknya di situ bau keringat sama air mata udah nyampur jadi satu. Tapi siapa peduli? Kita juara, bro. Berlarian di lapangan kayak anak kecil yang dapat es krim gratis. Setelah peluit akhir dibunyikan, yang terjadi di lapangan itu kayak pesta ulang tahun yang terlalu meriah. Para pemain kita berlarian ke sana kemari, entah ngapain. Ada yang nangis, ada yang tertawa, ada yang langsung terkapar di rumput sambil melototin langit kayak baru abis lulus ujian nasional. Sementara itu,
Di sudut lain, ada pemain yang sibuk peluk-pelukan kayak udah nggak ketemu 10 tahun. Semua ini jelas bukan sekedar perayaan biasa, brosis. Ini kayak gabungan antara momen dramatis film Bollywood sama final Piala Dunia minus joget di bawah hujan. Garuda Muda, pahlawan sepak bola yang mencuri hati bangsa kemenangan ini nggak cuma soal medali emas atau gol-gol keren di final, brosis. Lebih dari itu, ini soal menangin hati jutaan pendukung di seluruh Indonesia. Garuda Muda kita sukses ngebuktiin kalau selama ada kerja keras, semangat pantang menyerah, dan persatuan, gak ada mimpi yang terlalu besar buat diraih. Ya, betul brosis. Mereka gak cuma ngebela Indonesia di lapangan, mereka bikin kita semua teriak bangga, sampai suara habis. Rasanya kayak abis ikutan maraton emosi dari awal turnamen sampai sekarang, tapi worth it banget. Jadi, apa pelajaran dari sini? Kalau nungguin medali emas selama 32 tahun aja bisa berbuah manis, artinya nggak ada yang terlalu lama buat ditunggu, termasuk nungguin diskon besar-besaran di marketplace atau jodoh yang lagi di perjalanan. Semoga nggak nyasar ya. Tim Garuda Muda kita ini jadi bukti hidup bahwa mimpi itu nyata selama kita sabar dan gigih mengejarnya. Indonesia, we did it. Kemenangan ini bukan hanya soal medali emas, tetapi juga tentang kebanggaan nasional. Garuda Muda telah menunjukkan bahwa dengan dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia, apapun bisa dicapai. Kini, harapan untuk masa depan sepak bola Indonesia semakin cerah. Dengan para pemain muda yang terus berkembang, kita bisa berharap lebih banyak lagi prestasi di level internasional. Timnas Indonesia U22 telah terbang tinggi di SEA Games 2023. Namun, ini baru permulaan. Dengan semangat yang sama, kita semua percaya bahwa suatu hari nanti, Garuda akan terbang lebih tinggi lagi hingga ke pentas dunia. Wah, para pembuat sejarah. Gimana nih? Udah puas nonton perjalanan epik Garuda Muda di SEA Games 2023? Kalau jantung kalian masih deg-degan dan keringat belum kering, tenang aja, itu efek samping wajar dari nonton drama sepak bola kelas internasional. Tapi sebelum kita tutup video ini, ada sedikit ritual wajib nih. Dengerin baik-baik ya. Jangan lupa buat like video ini biar kita tahu kalian seru banget nontonnya. Komen juga ya, kasih tahu momen favorit kalian di pertandingan kemarin, apa yang paling bikin kalian ngakak atau teriak, siapa tahu ada yang momen kocaknya kelewat. Dan yang paling penting, subscribe channel History Maker Brosis. Karena hanya dengan subscribe, kalian secara tidak langsung turut membantu perjuangan timnas makin jaya. Plus, kalau channel ini makin gede, bisa nambahin biaya buat bayar SPP sekolah anak-anak loh. Jadi, bayangkan betapa mulianya hati kalian sambil klik tombol merah itu. Terakhir, share video ini ke grup WA keluarga, teman-teman tongkrongan, dan siapapun yang suka sepak bola. Biar seluruh Indonesia tahu kalau kita udah di atas lagi. Garuda kita nggak main-main bro. Oh iya, kasih saran dong di kolom komentar. Konten apa lagi nih yang seru buat kita bahas? Mungkin breakdown taktik timnas di kualifikasi Piala Dunia, atau cerita di balik layar para pemain. Apapun itu, tulis saja. Siapa tahu inspirasi dari kalian jadi konten viral kita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Para pembuat sejarah, Garuda di dadaku, History Maker di hatiku.